Puji nama Tuhan yang karena kasih-Nya telah menyelamatkan kehidupan kita, dan sampai saat ini kita boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena cinta dan kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam penghayatan Minggu Sengsara yang pertama ini, perenungan saat ini mengambil tema tentang makna pengorbanan di Kalvari, dan yang menjadi nats yang akan menghantar kita dalam tema ini adalah dalam Yesaya 53 ayat 6, Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Saudaraku, di atas sebuah bukit bernama Kalvari, sejarah manusia berubah untuk selamanya. Di sanalah Yesus Kristus digantung di kayu salib. Bagi dunia itu tampak seperti kekalahan, tetapi bagi orang percaya itu adalah pusat kemenangan terbesar sepanjang masa. Kalvari bukan sekedar tempat penderitaan. Kalvari adalah tempat kasih dinyatakan, dosa ditanggung, dan harapan dilahirkan kembali. Kalvari adalah bukti kasih yang tidak bersyarat. Yesaya berkata, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus tidak mati karena kesalahannya, Ia mati karena kesalahan kita. Bayangkan seorang ayah yang melihat anaknya divonis hukuman mati, lalu ia berkata, biarlah aku yang menggantikannya. Itulah gambaran kasih di Kalvari. Kasih manusia sering bersyarat, mengasihi jika dihargai, mengasihi jika dibalas. Tetapi di Kalvari, kasih Allah diberikan saat manusia masih berdosa. Salib berkata, kamu berharga sekalipun kamu jatuh. Kalvari adalah tempat pertukaran ilahi. Di kayu salib terjadi pertukaran yang ajaib. Dosa kita ditaruh atas Kristus, kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Ia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa supaya kita dibenarkan. Kalvari adalah jembatan antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Seperti seseorang yang terlilit hutang miliaran dan tidak mampu membayar, lalu datang seseorang melunasi semuanya, bahkan tanpa meminta imbalan. Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Kalvari adalah kemenangan di tengah penderitaan. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, itu bukan teriakan kekalahan, melainkan deklarasi kemenangan. Iblis mengira ia menang. Dunia mengira harapan telah mati. Tetapi justru di saat itulah rencana keselamatan Allah digenapi. Salib mengajarkan bahwa penderitaan bukan akhir cerita. Air mata bukan kesimpulan hidup. Luka bisa menjadi jalan kemuliaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kalvari mengundang kita untuk mengalami perubahan. Pengorbanan Kristus bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk direspon. Jika Ia rela mati bagi kita, bagaimana seharusnya kita hidup? Hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih. Salib mengajarkan kita mengampuni musuh, karena di atas salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, datanglah ke Kalvari. Mungkin hari ini Anda merasa terlalu berdosa, terlalu hancur, terlalu jauh dari Tuhan.
Tetapi Kalvari berkata, tidak ada yang terlalu jauh untuk dipulihkan. Di Kalvari, kasih lebih besar dari dosa. Terang lebih kuat dari gelap. Harapan lebih kuat dari keputusasaan. Karena itu, mari kita memandang salib bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Dan biarlah hidup kita menjadi bukti bahwa pengorbanan di Kalvari tidak sia-sia. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.